Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap belajar kan? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita masih belajar tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim, dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Apa ya bedanya penampakan alami dan buatan? Hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Penampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Penampakan alam di Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Wilayah daratan. Penampakan alam wilayah daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang air. Penampakan alam wilayah daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung memiliki tinggi 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu dengan lainnya. Wilayah pegunungan memiliki tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran luas yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi juga sering disebut sebagai platau. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah daerah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Tanjung adalah bagian pada daratan yang menjorok ke laut, sedangkan delta adalah bagian daratan yang berada di tengah-tengah sungai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wilayah perairan. Penampakan alam wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Penampakan alam wilayah perairan meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Danau merupakan cekungan yang luas pada daratan yang digenangi oleh air. Sedangkan laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang luas. Selat adalah laut yang sempit yang diapit oleh dua pulau atau daratan. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Rawa merupakan daerah yang tergenang oleh air di mana bagian tanahnya berlumpur. Sekarang kita masuk ke penampakan buatan, yaitu daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Bandara, pelabuhan, bendungan, dan taman kota. Taman kota atau hutan kota sering kita jumpai di kota-kota besar yang berfungsi untuk mengurangi polusi. Selain itu ada bandara atau airport, yaitu tempat lepas landas atau mendaratnya kendaraan pesawat. Merupakan tempat penampungan air, biasa dibuat dengan membendung sungai. Ini kita akan belajar tentang keadaan iklim di Indonesia. Oke, kali ini anak-anak harus tahu keadaan alam di Indonesia. Keadaan alam di Indonesia dibedakan menjadi dua, keadaan iklim dan keadaan geologi.
Hari ini kita akan belajar tentang keadaan iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Sedangkan iklim musim sendiri dibedakan menjadi 2, angin muson barat dan angin muson timur. Sehingga terjadilah ada musim kemarau dan musim hujan. Apakah kamu tahu apa itu iklim? Iklim adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Kalau kalian amati gambar ini, setiap daerah memiliki suhu yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini disebabkan karena iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 8 derajat Celcius, yaitu 27 derajat Celcius. Terdapat 3 jenis iklim di Indonesia, iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu yang tertentu, yaitu selama 6 bulan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, banyak penguapan sehingga mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi di daerah tropis. Suhu dan penguapan yang tinggi berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, coba kalian amati gambar petani ini. Petani melakukan kegiatan pertanian berdasarkan angin muson. Nah, berikut adalah contoh hubungan dari iklim dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan sejarah. Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga kaya akan menghasilkan rempah-rempah. Pada abad ke-16 mulailah terjadi masa kolonialisme, di mana bangsa Portugis datang pertama kali ke Indonesia untuk menguasai hasil rempah-rempah. Kemudian, Indonesia memiliki iklim tropis dan kaya akan hasil tambang, hingga menyebabkan perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia akan selalu melewati wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan interaksi antar bangsa.